Pelecut Koperasi naik kelas. Potret buram masih menghiasi wajah koperasi di Indonesia yang hari ini memasuki usia ke-76 tahun. Koperasi masih terpinggirkan akibat salah urus, koruptif, dan meninggalkan anggota yang seharusnya memiliki kedaulatan di dalam lembaga ekonomi rakyat tersebut. Kasus sejumlah koperasi simpan pinjam yang belakangan ini marak melakukan penggelapan dana masyarakat menambah kusam wajah koperasi. Sebanyak 8 kasus koperasi simpan pinjam yang gagal bayar sewaktu pandemi COVID-19 merugikan anggotanya sebesar 26 triliun rupiah. Selain karena tata kelola koperasi belum berbasiskan good cooperative governance, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, pengelolaan koperasi masih politis, pengelolanya saling sikut, bahkan cakar-cakaran untuk berebut posisi di koperasi. Mereka ujung-ujungnya menjadikan koperasi tunggangan untuk meraih posisi politik yang tinggi di masyarakat. Contohnya, Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin masih dilanda perpecahan. Dualisme kepengurusan masih belum terselesaikan. Melihat fakta-fakta tersebut, proklamator Bung Hatta mungkin akan menangis. Karena koperasi yang dicita-citakan menjadi soko guru perekonomian Indonesia masih jauh panggang dari api. Kehadiran koperasi di tanah air tak sekadar tuntutan konstitusi, melainkan sudah menjadi bagian nafas ekonomi rakyat. Menurut Bung Hatta, satu-satunya jalan bagi rakyat untuk melepaskan diri dari kemiskinan adalah dengan memajukan koperasi di segala bidang. Sebagai bangsa Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila, seharusnya kita malu dengan negara-negara lain di mana koperasinya maju dan terdepan, bersaing dengan lembaga ekonomi atau bisnis yang lain. Tengok saja koperasi di Spanyol yang bernama Mondragon. Koperasi pekerja yang didirikan pada 14 April 1956 di kota Mondragon, Spanyol tersebut sejak awal berdiri sangat menekankan asas kekeluargaan dan kerjasama. Asas ini terlihat pada kebijakan dan sikap para pengurus dan anggotanya. Koperasi ini mampu bertahan dari krisis. Bahkan saat ini menjadi perusahaan ke-7 terbesar di Spanyol. Hebatnya lagi, anak perusahaan koperasi tersebut sudah bisa dijumpai di beberapa negara seperti Mesir, Tiongkok, dan Asia lainnya. Kisah sukses koperasi lainnya adalah Koperasi Tani Zennoh, Jepang, yang merupakan induk koperasi pertanian Jepang yang berdiri pada 1972. Koperasi ini beranggotakan 10 koperasi pertanian tingkat sekunder provinsi, 43 koperasi sekunder khusus, dan 66 koperasi bermacam jenis. Dengan jumlah anggotanya yang mencapai jutaan, koperasi ini terus berkembang dan mampu melampaui zaman yang banyak mendisrupsi entitas bisnis yang tak beradaptasi dan tak berinovasi sesuai tuntutan zaman. Indonesia memiliki modal dasar untuk perkembangan koperasi. Secara historis, koperasi bagian dari perjuangan ekonomi rakyat. Secara konstitusi juga terlindungi. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik atau BPS 2021, jumlah koperasi aktif di Indonesia sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha sebesar 182,35 triliun rupiah pada 2021. Jumlah itu naik 0,56% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 127.124 unit dengan volume usaha 174,03 triliun rupiah. Sebaran jumlah koperasi di Indonesia tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur dengan total 22.845 koperasi. Provinsi Jawa Barat berada di peringkat kedua dengan 15.621 koperasi, sementara Sumatera Utara berada di peringkat ketiga dengan 5.033 koperasi, dan di DKI Jakarta memiliki jumlah koperasi yang signifikan yaitu sebesar 4.542 koperasi menempati peringkat keempat, dan Sulawesi Selatan berada di peringkat kelima dengan 4.535 koperasi.
koperasi. Banyak koperasi di tanah air yang tumbuh berkembang dengan tata kelola yang baik. Hal ini seharusnya menjadi role model dan mampu menginspirasi koperasi-koperasi lainnya. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah harus berada di garda terdepan mengembangkan koperasi ke level yang lebih tinggi, naik kelas secara bermartabat. Upaya pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian harus menjawab tantangan yang ada. Koperasi harus lebih lincah bergerak, bisa diawasi, dan mensejahterakan anggotanya. Koperasi jangan lagi menjadi alat tipu-tipu, tunggangan politik, dan praktek lancung lainnya.